Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan diri hari ini. Masih dengan saya, Madalina Sitanggang, akan memberikan materi ilmu pengetahuan sosial. Di video ini, Ibu akan memberikan materi tentang potensi kemaritiman Indonesia. Buat anak didik kami, anak-anak hebat, perhatikan peta Indonesia berikut ini. Tentunya, anak didik kami sudah mengetahui letak daripada pulau-pulau yang ada di wilayah Indonesia dan memahami begitu luasnya laut daripada Indonesia. Nah, laut merupakan 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Nah, di dalam laut Indonesia itu sangat banyak sekali hasil yang boleh dinikmati. Ya, kekayaan laut yang sangat melimpah ruah. Selain ikan, ada juga bahan tambang lainnya seperti minyak bumi, emas, nikel, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan masih banyak lagi kekayaan di bawah permukaan laut. Yang pertama, bagaimana perikanan Indonesia? Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 6,4 juta ton per tahun. Nah, berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan ialah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Begitu banyaknya ya anak didik kami. Jadi ikan yang ada di laut Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, perhatikan peta berikut ini. Peta ini menggambarkan bagaimana jenis-jenis ikan tangkapan nelayan yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, ini ada 4 macam. Ada madidihang, tuna besar, albacora, cakalang, dan satu lagi tuna sirip biru. Ya, berbagai jenis ikan yang tersebar di Nusantara. Ini populasi yang besar. Tentunya ada juga jenis-jenis ikan lainnya. Nah, ini contohnya. Mungkin ini ikan yang aneh ya. Namanya madidihang dan albacora. Ini hasil kekayaan alam ya, laut Indonesia. Nah, bagaimana jenis ikan budidaya laut di Indonesia? Nah, selain ikan tangkap atau ikan yang tersedia di lautan, ya, masyarakat melakukan budidaya ikan di daerah pesisir. Ini gambarnya ya. Mereka melakukan budidaya ikan di daerah pesisir. Nah, mereka mengembangkan usaha tambak. Nah, jenis ikan apa yang mereka budidayakan? Di antaranya ada ikan bandeng dan udang. Dan mungkin saja di daerah-daerah kita ya ada membuat kolam ya, atau di daerah danau, mungkin daerah anak didik kami ada yang membudidayakan ikan-ikan tawar ya yang ada di danau seperti ikan mujair, ikan mas, ikan lele. Nah, di materi ini budidaya laut. Jadi mereka mengembangkan ikan bandeng dan udang.
itu mengenai ikan. Yang kedua, yaitu ada dikenal dengan hutan mangrove. Tentunya anak didik kami, anak-anak hebat, pernah mendengar namanya hutan mangrove. Apa itu hutan mangrove? Nah, ini biasa ya dikenal atau dikatakan masyarakat dengan hutan bakau. Ini dia gambarnya, hutan bakau. Ya. Nah, hutan bakau ini merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Jadi di daerah ada laut ya, pasang surutnya akan terdapat hutan mangrove. Nah, ada nggak fungsi hutan mangrove? Ya jelas ada ya. Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi yaitu sebagai habitat tempat hidupnya binatang laut untuk berlindung dan juga mencari makan dan berkembang biak. Kemudian melindungi pantai dari abrasi air laut. Itu fungsi ekologis. Nah, sedangkan fungsi ekonomisnya ada. Di antaranya sebagai nilai ekonomi dari kayu dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya, yang mana penduduknya memanfaatkan kayu tersebut sebagai bahan bakar. Ya. Dan juga membuat bahan untuk arang. Samping itu juga dijadikan sebagai bahan pembuat kertas yang tentunya akan menghasilkan uang dan dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, samping itu juga hutan mangrove dihuni oleh beragam jenis hewan yang bernilai ekonomi. Misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak di wilayah tersebut. Ini juga dipergunakan masyarakat, diperdagangkan, dan tentunya menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, anak didik kami, anak-anak hebat, bagaimana persebaran hutan mangrove tersebut? Hutan mangrove tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, beberapa bagian dari pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan sejumlah pulau-pulau kecil lainnya. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah persebaran hutan mangrove yang ada di wilayah Indonesia. Jadi, hutan mangrove itu terletak di pesisir karena berada di tepi pasang surutnya air laut. Nah, itu mengenai hutan mangrove. Berikutnya ada terumbu karang. Ini juga merupakan hasil dari potensi kemaritiman Indonesia. Apa itu terumbu karang? Ya, anak didik kami, anak-anak hebat. Terumbu karang itu merupakan terumbu yang terbentuk dari kapur
yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Nah, terumbu itu sendiri berarti batuan sedimen kapur di laut. Sementara koral adalah binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, mereka akan membentuk karang. Paham anak didik kami? Bagaimana terbentuknya terumbu karang tersebut? Perhatikan gambar di bawah ini. Ini contoh dari terumbu karang yang ada di wilayah Indonesia, ya, di laut Indonesia. Nah, bagaimana potensi terumbu karang? Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia, mencapai 284.300 km persegi atau 18% dari terumbu karang yang ada di dunia. Nah, terdapat 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Jadi sangat kaya sekali ya daripada kekayaan ya yang ada di daerah di kemaritiman Indonesia. Sangat berlimpah ruah kekayaannya. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia? Ingat, Indonesia berada pada daerah tropis yang suhu perairannya hangat, maka sangat mendukung sekali untuk hidupnya terumbu karang, yang mana terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan antara 21 derajat sampai 29 derajat Celcius. Nah, terumbu karang juga akan tumbuh dengan baik pada kondisi air yang jernih dan dangkal. Nah, sementara kedalaman air yang baik untuk untuk tumbuhnya terumbu karang itu tidak lebih dari 18 meter. Jadi, Indonesia berada pada daerah tropis yang suhu perairannya hangat, sangat mendukung sekali. Jadi pantas jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Mengapa terumbu karang harus dilindungi dari kerusakan? Ya, tentunya ada manfaatnya. Itu manfaat terumbu karang. Yang pertama, manfaat ekonomi. Apa itu? Sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Yang kedua, manfaat ekologis. Apa itu? Mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Anak didik kami tahu itu apa abrasi? Mungkin nanti akan ibu pertanyakan ya. Kemudian manfaat sosial ekonomi. Apa itu? Sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan, terumbu karang juga menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari pariwisata. Nah, sampai di sini adik-adik kami, anak didik kami, anak hebat, sudah paham bukan? Bagaimana manfaat terumbu karang tersebut? Makanya harus dilindungi dari kerusakan.
kerusakan. Nah, anak didik kami, itulah materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Mari persiapkan diri untuk demi masa depan yang cerah. Karena orang yang memiliki masa depan yang cerah adalah orang-orang yang membentengi diri, persiapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Jadi, jangan kasih kendor, tetap semangat untuk menggali lagi. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komen. Oke, dadah.